Sebuah kereta berangkat dari stasiun Sangkara. Kereta tersebut harus melewati 5 terowongan untuk menuju Resort Sangkara. Namun, setiap melewati satu terowongan, satu gerbong menghilang. Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Kali ini kita akan bahas alur cerita film horor 2024 buatan Rizal Mantovani berjudul Kereta Berdarah. Film ini berfokus pada resort baru nan mewah, Sangkara Resort, wisata alam yang baru dibuka dengan tema hutan. Yang bikin menarik Sangkara Resort adalah tempatnya yang terpencil, menawarkan berbagai macam hiburan eksklusif diiringi keindahan alam hutan yang masih natural, belum tercemar dan dimanipulasi. Saking terpencil dan ingin menguatkan sisi eksklusifnya, manajemen Sangkara Resort yang didukung oleh pemerintahan setempat membangun stasiun Sangkara sebagai satu-satunya moda transportasi. Namun ternyata dalam pembangunannya banyak sekali kontroversi yang berhasil ditutupi dan tidak tersebar di media. Yang paling bermasalah adalah pembuatan jalur rel kereta api stasiun Sangkara. Pak Gubernur Bara membuat kecewa perusahaan konstruksi dan tokoh masyarakat setempat karena ia merubah rancangan rel jalur kereta api yang secara tidak langsung akan memberikan keuntungan berlipat bagi mereka. Gubernur Bara tak ingin mengitari hutan. Oleh karena itu, perusahaan konstruksi harus membuat 5 terowongan dan rel yang menembus gunung serta membabat hutan. Tokoh masyarakat setempat yang khusus disewa untuk menangani masalah perklinikan memperingatkan dengan keras bahwa makhluk penunggu area tersebut bukan makhluk sembarangan. Pak Dukun bahkan terdengar mengancam bahwa mereka akan memberikan hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Gubernur Bara berpikir bahwa semua makhluk halus sama saja. Lagi pula Gubernur Bara udah bayar untuk masalah perklinikan. Jadi Gubernur Bara balik marah pada Pak Dukun tersebut karena tidak bisa mengerjakan tugasnya. Ia pun dituduh hanya menakuti dan ingin meminta uang lebih. Tak lama kemudian satu persatu pekerja konstruksi jadi korban makhluk halus tersebut. Entah bagaimana caranya perusahaan dan pemerintah menutupi masalah ini. Para istri pekerja yang hilang itu hanya bisa berdemo saat pembukaan perdana stasiun Sangkara. Di awal cerita film ini kita dibuat bingung siapa karakter utamanya dan siapa yang akan berhasil selamat. Kereta pemberangkatan pertama ini punya 4 kelas gerbong yang ditengahi oleh satu gerbong kafetaria. Masing-masing gerbong penumpang diisi oleh beberapa kelompok karakter. Gerbong pertama dan terdepan diisi oleh kelompok VIP, terdiri dari Direktur Sangkara Resort, Pak Santoso, Gubernur Bara, dan para investor. Gerbong kedua merupakan kelas eksekutif yang berisi seorang pria yang diduga perampok dan membawa tas berisi uang, para influencer sosial media, dan wisatawan kelas atas. Gerbong 4 dan 5 termasuk kelas ekonomi. Karakter-karakter yang menonjol diantaranya adalah wartawan, wanita tunarungu misterius bernama Ramla, kemudian wanita pengidap kanker darah dan adiknya, Purnama dan Kembang, yang menjadikan liburan ke Resort Angkara sebagai perayaan pasca operasi Purnama. Tidak lupa ada Tekun, pramugara teladan yang siap melayani mereka semua. Semuanya berjalan menyenangkan dan mereka penasaran banget seperti apa resortnya. Tanda-tanda kehororan dimulai ketika kereta masuk ke terowongan pertama. Penumpang gerbong kelima mulai merasakan peristiwa ganjil. Purnama tiba-tiba mual dan pergi ke WC di gerbong 4 karena WC gerbong 5 penuh. Kembang melihat ada burung yang terbang cepat seperti ingin menyusul dan memberhentikan kereta dengan menabrakkan diri ke jendela. Ramla melihat ada sosok yang mirip suaminya di kafetaria dan ia pun menyusul lalu termenung di sana karena tidak menemukan siapapun. Wartawan juga ada di kafetaria karena ingin ngopi sambil ngetik. Lampu mulai mati nyala dan semua HP nggak dapat sinyal. Di ruang kontrol pusat, masinis melihat adanya keganjilan pada pintu gerbong 5 menuju gerbong 4 sehingga mengutus bawahannya untuk mengecek. Tepat saat ia datang, ia melihat makhluk mengerikan dan gerbong 5 terlepas. Sebagian besar penumpang berhasil ditenangkan oleh Tekun. Ia bilang bahwa itu bukan kecelakaan dan hanya kesalahan kecil. Lalu berbohong bahwa petugas stasiun telah dikirim untuk menjemput dan membawa mereka ke resort. Padahal, komunikasi baik dari kereta maupun dari handphone ke dunia luar telah terputus. Tak terasa kereta melaju cepat masuk ke terowongan kedua.
kejadian di sini lebih mengerikan lagi. Sebagian besar penumpang tiba-tiba kesurupan. Mereka berbicara bahasa Jawa. Muncul juga makhluk mengerikan yang merayap di langit kereta. Saking takutnya, wartawan yang ingin memfoto hanya bisa melihatnya dengan kaku. Tanpa ampun, makhluk itu membunuh seluruh penumpang di gerbong 4 termasuk sang wartawan. Purnama, Kembang, Ramla, dan Tekun yang kebetulan berada di gerbong 3 kafetaria hanya bisa melihat peristiwa mengerikan itu dan lepasnya gerbong 4. Merasakan adanya keganjilan, Pak Santoso, Pak Bara, dan Pak Sidik muncul di gerbong 3 kafetaria lalu mengetahui bahwa 2 gerbong telah hilang. Ramla bilang kalau kejadian hilangnya gerbong saat masuk terowongan 2 kali berturut-turut merupakan pertanda adanya unsur klinik yang bermain. Namun Pak Bara malah merendahkan Ramla kalau dirinya berpikiran terbelakang, masih mempercayai tahayul. Pak Bara berupaya menenangkan semuanya bahwa ini hanyalah kesalahan teknis kecil. Ia bilang bahwa pusat telah dihubungi dan akan menjemput gerbong yang tertinggal. Semua penumpang gerbong 4 dan 5 yang ada di situ dijanjikan untuk mendapatkan servis lebih dari Tekun dan juga boleh pindah ke gerbong VIP. Pak Bara dan Pak Sidik pun pergi dari gerbong itu. Sedangkan Ramla menghampiri Pak Santoso menanyakan suaminya yang tiba-tiba hilang tak kembali. Pak Santoso hanya bisa terkejut karena ia baru tahu ada masalah seperti itu. Di ruang kontrol pusat, Pak Sidik memperlihatkan kejadian mengerikan di gerbong 5 dan 4 lewat rekaman CCTV. Pak Bara pun meminta agar itu dihapus. Pak Bara meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia berjanji untuk melalui ini sama-sama. Tak terasa mereka masuk terowongan ketiga. Di gerbong kafetaria masih ada Pak Santoso dan lainnya. Kali ini lebih banyak lagi makhluk mengerikan bermunculan. Semuanya dibunuh dan sadis, termasuk Pak Santoso. Tekun, Purnama, Kembang, Ramla kembali berhasil selamat. Mereka kini berada di gerbong 2 eksekutif. Pak Bara dan Pak Sidik mulai panik mengetahui Pak Santoso ikut tewas bersama orang di gerbong 3. Tak ingin disalahkan oleh orang-orang yang tersisa, Pak Bara dan Pak Sidik kemudian menuduh Tekun, Kembang, dan Ramla. Mereka disebut berkomplot melepas 3 gerbong sebelumnya untuk merampok orang-orang di kelas VIP. Pak Sidik dan Pak Bara pergi lagi, berhasil mengadu domba seluruh sisa penumpang. Peristiwa ini menghantarkan pada kematian pria tersangka yang membawa uang sekoper. Karena keparnoannya, ia menyerang Tekun dan kawan-kawan, namun pada akhirnya tak sengaja terbunuh. Tak terasa mereka semua masuk ke terowongan keempat. Seluruh awak penumpang kembali dibantai oleh makhluk halus. Tekun, Ramla, Kembang, dan Purnama berhasil selamat lagi dan kini bisa meyakinkan Pak Sidik untuk menghentikan gerbong. Namun, Pak Bara berhasil membohongi mereka semua. Dia malah meminta pengemudi kereta untuk ngebut. Pak Sidik yang merasakan kereta malah makin cepat berupaya menghentikan Pak Bara tapi pintu dikunci. Setelah dengan lantangnya ia berteriak bahwa ia adalah pemimpin tertinggi di kereta ini, ia berhasil meyakinkan pengemudi kereta untuk menurut dan membuka pintu. Namun Pak Bara masih mempertahankan egonya dengan menghentikan upaya Pak Sidik mengerem kereta. Tekun yang ikut membantu malah kena tendang dan terpental keluar kereta hingga terbunuh. Pak Sidik akhirnya berhasil mengerem kereta. Mereka berhenti tepat di mulut terowongan terakhir tepat ketika hari sudah mulai gelap. Pak Bara terlihat lemas menyadari ia tak sengaja membunuh Tekun. Pak Sidik menceritakan segalanya bahwa semua masalah ini gara-gara Pak Bara yang merubah jalur kereta api dengan membabat hutan untuk keuntungan pribadinya. Terungkap juga bahwa makhluk halus yang jadi pemimpin penunggu hutan Sangkara adalah jin berwujud wanita yang sangat sakti dan marah sekali. Pak Bara pun diikat dan mereka semua yang tersisa berencana untuk jalan kaki ke stasiun terdekat. Semuanya terkejut lantaran jin itu muncul di luar terowongan. Ternyata mereka menyerang bukan karena terowongannya, melainkan karena gelapnya. Penyintas yang tersisa tercerai-berai berlarian ke sana kemari. Ternyata semuanya masih diburu oleh semua makhluk halus penunggu hutan. Satu persatu kena bunuh. Korban terakhir adalah Purnama dan Kembang. Keduanya tak dibunuh tapi mendapatkan perlakuan lebih mengerikan.
Mereka dililit oleh akar yang menjadikan mereka bagian dari pohon. Namun, Purnama terkejut karena akar yang melilitnya menolak tubuhnya. Purnama marah-marah pada sang jin karena memilih adiknya daripada dirinya. Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian. Purnama kembali datang ke lokasi kejadian bersama Pak Dukun. Terlihat rambut Purnama sudah botak karena pengaruh kanker darahnya. Pak Dukun bilang kalau ia ditolak jadi pohon karena kankernya yang membuat ia tak subur. Film ini ditutup dengan Purnama yang mengunjungi adiknya yang sudah menjadi pohon. Sampai di sini video alur cerita Kereta Berdarah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar. Like jika suka videonya dan subscribe BST Movie Recap untuk mendapatkan hiburan informasi seputar film dan serial seru mancanegara. Sampai jumpa di video berikutnya.